Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Usman bin Affan. Apa kabar, Soli dan Solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tematik pada tema 7 dan tema 8, subtema 4, dengan muatan pelajaran SBDP KD 3.4 mengenai lukisan dari pasir dan kreasi dari tanah liat. Sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, yang pertama yaitu mewarnai gambar dengan bahan alam pasir. Emang bisa, Bu, mewarnai dengan pasir? Nah, coba kita simak. Kita telah mempelajari berbagai bahan alam. Bahan-bahan dari alam dapat dijadikan karya seni yang indah. Pasir termasuk bahan dari alam. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk membuat hiasan. Berikut ini contoh mewarnai gambar dengan menggunakan pasir. Nah, coba nih perhatikan teman-teman. Emang iya pasir bisa digunakan untuk mewarnai? Nah, ternyata bisa ya teman-teman. Pasir kita gunakan sebagai alat untuk mewarnai gambar dan hasilnya juga ternyata bagus. Membuat lukisan dari pasir. Selain mewarnai gambar dengan pasir, kita juga dapat melukis dengan menggunakan pasir. Tahukah kamu, selain dengan kertas dan kanvas, melukis juga dapat dilakukan dengan pasir. Pasir dapat kita temukan di pantai. Pasir juga dijual di toko bahan bangunan. Tapi sekarang zamannya sudah modern ya teman-teman. Jadi pasir yang digunakan untuk mewarnai atau melukis ini pasirnya sudah berwarna-warni dan dapat kalian temukan di toko buku. Jadi banyak yang menjual pasir yang sudah diwarnai. Ada yang merah, kuning, biru, hijau, dan sebagainya. Melukis menggunakan pasir dapat dilakukan di atas kertas yang tebal, atau triplex, atau kaca, atau meja, atau bisa langsung di pantai. Siapa yang kalau main ke pantai suka melukis di atas pasirnya? Nah, yuk kita mengenal lukisan dari bahan alam pasir. Nah, ini dia beberapa contoh lukisan pasir. Yang pertama, ini adalah melukis di atas kertas tebal. Ya, jadi melukisnya di atas kertas. Pasirnya supaya tidak rontok-rontok diberi lem. Ya, teman-teman. Kemudian yang nomor 2 ini, nah ini yang paling sering ya kita lakukan, melukis langsung di pantai. Jadi bisa kita langsung garis-garisin tuh gambar di atas pasir pantainya. Kemudian yang ketiga yaitu melukis di atas kaca atau di atas meja. Ini juga keren banget karya seni ini. Kemudian yang keempat adalah melukis di atas triplex. Hampir sama seperti melukis di atas kertas, cuma melukis di atas triplex ini medianya lebih halus, tripleknya lebih halus. Nah, kemudian alat dan bahan apa sih yang digunakan untuk membuat lukisan pasir? Yang pertama, tentu saja kita membutuhkan pasir. Lebih baik lagi jika pasirnya sudah bermacam-macam warna. Kemudian yang kita butuhkan adalah spidol. Spidol untuk apa? Spidol untuk menggambar polanya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada triplek atau kardus atau kanvas atau kertas yang tebal. Pokoknya ini media yang digunakan untuk melukisnya. Kemudian ada botol.
Nah, botol ini fungsinya untuk apa? Untuk meletakkan pasir-pasirnya supaya tidak tercampur ya. Jadi misalnya botol yang bertutup warna biru isinya adalah pasir berwarna biru. Botol dengan tutup warna putih berarti isinya adalah pasir putih. Jangan sampai tercampur karena kalau tercampur nanti warnanya jadi tidak bagus lagi. Kemudian yang kelima, boleh menambahkan glitter yang kerlap-kerlip supaya hasilnya lebih bagus. Dan keenam ada lem untuk merekatkan pasir-pasirnya. Yang ketujuh ada kuas untuk meratakan lemnya. Selanjutnya, langkah-langkah membuat lukisan dari pasir. Yang pertama yaitu siapkan pasir kering yang sudah diberi warna. Kemudian buatlah gambar objek di atas triplek atau di atas kertas. Kemudian yang ketiga, oleskan lem pada gambar secara merata dengan kuas. Nah, setelah diberi lem, barulah ditaburi pasir sesuai warna yang kamu inginkan. Nah, supaya hasilnya bagus, ketika memberikan lem, oleskan lem, jangan semuanya langsung dikasih lem. Pada bagian-bagian tertentu dulu sedikit-sedikit diwarnai atau dikasih lemnya. Kemudian setelah ditaburi pasir, biarkan sampai kering ya. Lalu tambahkan glitter pada bagian yang diinginkan. Kemudian masukkan manik-manik ke benang wol. Ini fungsinya untuk jadi tali gantungan. Setelah jadi, pajanglah di tempat yang diinginkan. Nah, langkah-langkah kegiatan ini dapat dilihat pada buku Bupena 1D halaman 86. Nah, ini contoh melukis dengan pasir yang warna-warni. Nah, betul, ini kan yang dijual di abang-abang mainan, Bu. Betul, Bu Eka juga dulu suka beli ya. Jadi kalau yang ini bisa langsung kita warnai karena pasirnya sudah tersedia ya teman-teman, nih seperti ini. Jadi pertamanya kayak gini nih, belum ada warnanya, lalu ini sudah ada lemnya, nanti kertasnya tinggal kita buka, lalu tinggal kita taburi pasir sesuai warna. Bagus ya? Wih, keren. Nanti Bu Eka mau deh kapan-kapan kalau lagi lewat ke toko mainan, Bu Eka mau beli ini, mau coba mewarnai lagi, mewarnai dengan pasir. Seru. Nah, berikut ini ada video melukis dengan pasir. Ini keren banget sih, dari pasir kita bisa bikin lukisan-lukisan yang keren. Yuk, coba simak ya. لكنك وطن تظل وحيد بس تملي الزمن عطشت ذوب وتروي السنن. Nah, dari pasir bisa digambar seperti ini, keren banget. Terus nanti tiba-tiba gambarnya berubah. وانا بهواك تاريخي قديم قربني ليك يا جرح العظيم عشقتك الله يعلم قصيدة تجري في الدم وبالحسين أحرار. Nah, ini pelukisnya di atas meja ya, nah yang ada lampu dari bawahnya, jadi kelihatan kayak siluet gitu, keren. يا كل ما قلبي يتمنى ولو حافي وعلى المجمع أجي وممنون أتعنى. Ini cuma dari pasir ya nak, tapi bisa keren banget gambarnya. أموت وياك وأتمنى حياتي بلا عزا ودمع مثل موت بلا جنة. Oke. Nah, jadi seperti itu ya.
Contoh melukis dengan pasir menggunakan medianya meja. Nah, setelah kita mengetahui langkah membuat lukisan pasir, simaklah cerita Wayan berikut ini. Mengamati kreasi dari tanah liat. Wayan mengajak teman-teman untuk berkreasi ke rumah tetangganya. Tetangga Wayan adalah seorang pengrajin tanah liat. Mereka akan berkreasi membuat berbagai bentuk dari tanah liat. Kreasi itu akan dibawa ke desa Sukamakmur. Kreasi itu untuk hadiah anak-anak korban bencana. Langkah-langkah membuat kreasi tanah liat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah siapkan koran sebagai alas. Nih, dialasin biar nggak berantakan. Kemudian yang kedua, letakkan plastik atau papan di atas koran. Kemudian yang ketiga, basahi tangan dengan air. Kemudian ambillah segenggam tanah liat. Nih, habis dibasahin tangannya. Kemudian ambil tanah liatnya segenggam. Kemudian tekan dan remaslah tanah liat hingga lembut. Nih, nomor 4. Ya, selanjutnya buatlah bentuk yang kalian inginkan. Nah, jika sudah selesai, jemurlah hingga kering. Nah, langkah-langkah cara membuat kreasi dari tanah liat bisa kalian lihat pada buku tematik tema 8 halaman 166. Nah, ini adalah beberapa contoh karya dari tanah liat. Tanah liat merupakan bahan yang lunak. Ya, lunak, tidak keras. Tanah liat sering digunakan untuk membuat karya seni. Tanah liat juga mudah dibentuk. Cara membuat karya dari tanah liat yaitu dengan cara menekan dan membentuknya menggunakan tangan. Berikut contoh bentuk karya seni yang terbuat dari tanah liat. Ada celengan, kemudian ada vas bunga, lalu ada celengan lagi dengan bentuknya yang lain, dan ada vas bunga lagi dengan bentuk yang lain. Keren ya, ada mangkok, kemudian ada gelas juga bisa. Nah, itu terbuat dari tanah liat. Ya, ada celengan, kendi, hiasan, dan vas bunga. Langkah-langkah membuat karya dari tanah liat. Misalnya kita akan membuat piring, maka ikutilah langkah-langkahnya berikut ini. Kita mau buat piring ya. Yang pertama, buatlah adonan jangan terlalu lembek agar mudah dibentuk. Jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras ya, yang sedang-sedang saja. Yang kedua, jika tidak ada tanah liat, bisa menggunakan plastisin atau kalian biasanya kenalnya dengan Play-Doh. Kemudian pipihkan adonan pada bidang datar, dipencet-pencet, diratain. Kemudian yang keempat, buatlah hingga membentuk lingkaran. Yang kelima, buatlah agar bagian luar lingkaran terangkat. Nah, bentuklah menyerupai piring ya, teman-teman. Ini juga bisa dilihat di buku tematik kalian di tema 8. Nah, kalian sudah belajar cara membuat karya dari tanah liat. Tanah liat merupakan bahan lunak. Tanah liat dapat diubah sesuai bentuk yang kita inginkan dan menjadi karya kerajinan. Proses pembuatannya pun sangat mudah. Kalian dapat menggunakan tangan atau cetakan. Nah, tugasnya kalian hari ini yaitu bukalah buku Bupena 1D. Kerjakan muatan SBDP-nya halaman 181 sampai 182, nomor 1 sampai nomor 3-nya saja. Kemudian yang kedua adalah pada buku Bupena. Kerjakan bagian SPDP-nya saja halaman 188, nomor 12, 13, 14, dan 15. Setelah selesai, silahkan kirim ke ibu guru.
Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya, Nak. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.